Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah di pagi hari ini kembali Allah memberikan karunia kepada kita. Diberikan oleh Allah karunia ketetapan iman, Islam, ihsan beserta istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Semoga seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita berlanjut tentang contoh dari baginda Nabi, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita di dalam berdoa dan beberapa zikir di dalam waktu-waktu tertentu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'ala Allah ta'ala ja'ala batina kaffaihi ilaihi wa idza ista'adza ja'ala dhahirahuma ilaihi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan adab ketika berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat kita berdoa, Nabi memberikan contoh mengangkat kedua tangan beliau. Kemudian pada saat beliau meminta sesuatu hal, maka beliau mengangkat, kemudian kiblatnya arahnya ke langit, diangkat ke langit. Kemudian telapak tangannya posisi di atas. Jadi seperti ini keberadaannya ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika doa tersebut tentang isti'adzah. Isti'adzah artinya minta perlindungan atau agar dihindarkan dari bala, Nabi Muhammad membalikkan. Makanya kita lihat dari para ulama-ulama salaf-salaf kita terdahulu, para guru-guru kita, kadang suatu saat berdoa seperti kemudian dibalik. Ini adalah adab yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika meminta misalnya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ini posisi adalah telapak tangannya diposisikan di atas. Kemudian ketika kita Allahumma ya dafi'al bala atau baliyat, misalnya ya Allah hindarkan kami dari bala, satu contoh, maka itu dibalik. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumpama ada seseorang berdoa, ketika kita minta tentang perlindungan dari Allah, tentang bala, isti'adzah, minta perlindungan pada Allah, seumpama itu tidak dibalik, bagaimana? Hal ini hanyalah amaliyah sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya tidak menjadikan suatu kewajiban kemudian harus dibalik, umpamanya seperti itu. Kenapa? Karena di dalam pelaksanaan orang berdoa ini, sebagian dari kita memahami redaksi doa-doa tersebut yang dibaca itu, mengerti tentang makna dan permohonan itu. Tapi ada juga orang yang tidak memahami, terutama adalah para jamaah yang mengaminkan doa.
ini adalah banyak yang tidak memahami isi dari makna doa tersebut. Maka di antara adab-adabnya itu ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memintalah sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza asabat usyiddatun atau syiddatan fada'a, ya, asabathu syiddatun fada'a rafa'a yadayhi hatta yura bayadu ibtaihi. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW memberikan satu contoh di saat kita doa ini sungguh-sungguh, kemudian dalam kondisi urusannya adalah muhimmah, sangat penting sekali. Jadi benar-benar kita itu meminta kepada Allah di dalam urusan yang sangat luar biasa, maka Nabi Muhammad SAW memberikan contoh mengangkat tangannya lebih tinggi sampai dinyatakan boleh dikatakan ketiaknya ini ketika diangkat ini seandainya tidak menggunakan baju akan tampak ini keduanya ini terbuka. Ini adalah ketika memintanya kepada Allah benar-benar, ya, masalah yang diminta adalah masalah muhimmah, urusan yang sangat penting terhadap kita sebagai umat Islam, terutama terkait dengan urusan agama kita, menghadapi aduullah, musuh-musuh yang mereka terus ingin, ya, melumpuhkan Islam, ingin menghilangkan cahaya Islam. Maka permintaan itu sungguh-sungguh Nabi Muhammad tangannya diangkat lebih tinggi sampai terbuka di ketiaknya ini terbuka. Itu menandakan kesungguhannya di dalam meminta kepada Allah dan kepentingannya di dalam berdoa tersebut. Hal yang semacam ini ketika kita sudah tahu bagaimana adab di dalam Rasulullah SAW mengajarkan doa, ya, kita usahakan untuk kita uswah, menteladani kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi. Di saat kita minta kepada Allah, kita angkat lebih tinggi lagi, menunjukkan bahwa kita benar-benar ada keseriusan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan urusan yang kita minta ini adalah urusan-urusan yang sangat penting yang terkait dengan amrul muslimin, tentang urusannya umat Islam, ya. Termasuk zaman dulu, di zaman Nabi Muhammad SAW dikhianati orang-orang musyrikin. Banyak ahlul Quran, hafidul Quran, wahafidul hadis yang mereka datang ke Rasulullah, katanya minta bahwa akan dikirim di perkampungan-perkampungan untuk disebarkan dakwatul Islamiyah. Nabi Muhammad mempercayai kepada mereka. Ternyata dari 70 orang ahlul Quran, 70 orang ahlul hadis, di tengah perjalanan mereka dibunuh oleh orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin itu. Maka ini adalah urusan yang sangat muhimmah, ya, istilahnya musibah yang sangat besar bagi umat Islam pada masa itu. Maka dinyatakan Nabi Muhammad sampai melaksanakan doa, dan doa itu dilaksanakan di dalam sholat, yang istilah dalam ilmu fikih dikenal dengan kunut nazilah. Berdoa khusus di dalam sholat, nazilah karena ada satu peristiwa yang agung yang terjadi di dalam kehidupan umat Islam. Seperti yang kemarin itu Pak, 2 tahun yang lalu, yang dimana terjadi corona. Itu hal muhimmah yang kita harus selalu perhatikan. Mohon perlindungan kepada Allah, mohon minta kepada Allah agar bala-bala itu dihindarkan, ya. Itu Nabi Muhammad ketika meminta dalam kondisi yang sangat luar biasa, beliau adalah menunjukkan ekspresi ketika mengangkat kedua tangannya itu diangkat lebih tinggi di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang juga yang selalu kita laksanakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi du'a lam yakhuttahuma hatta yamsahu bihima wajhahu. Jadi Nabi Muhammad SAW juga ketika berdoa, adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian selesai doa, misalnya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
tidak diturunkan ke posisi tangan kita kecuali beliau usap ke dulu ke wajahnya. Jadi mengusap wajah setelah berdoa itu adalah bagian dari contoh yang telah diberikan contoh oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan asal kita mengusap, tapi ini adalah ada contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada lagi di riwayat lain di dalam kitab Azkar itu disebutkan, ketika kita ini dalam pepergian, dalam safar itu, Nabi Muhammad mengajarkan untuk isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah agar dalam perjalanan itu diberikan oleh Allah keselamatan, aman dan lain sebagainya. Di antara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yaitu membaca suratul Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca ayat Al-Kursi. Kemudian boleh dalam posisi itu ditiupkan ke dalam telapak tangan setelah membaca, atau kita meniupkan dulu baru membacanya, kemudian setelah itu diusapkan ke wajah kita dan diusapkan juga bagian-bagian dari anggota tubuh kita yang terjangkau oleh kedua tangan kita. Ini juga ada contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi minta perlindungan kepada Allah secara menyeluruh, yakni ke seluruh anggota tubuh kita ini dimintakan perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada godaan-godaan syaitan dan lain sebagainya yang akan menggoda kepada kita. Itu adalah contoh-contoh ketika di dalam berdoa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi juga ketika mendoakan itu begitu sempurnanya, yang didoakan semuanya keseluruhannya. Kalau mendoakan seseorang, yang didoakan bukan hanya ayahnya itu saja, tapi keseluruhan dari keluarga-keluarganya juga didoakan. Di dalam kitab Bulughul Maram juga diungkapkan, Nabi Muhammad SAW ketika mendoakan dan di depannya itu ada jenazah, itu yang didoain bukan hanya jenazahnya saja, walaupun ada doa yang khusus untuk jenazah yang diajarkan Nabi, tapi ada doa juga yang diajarkan secara menyeluruh untuk semua yang ada dari bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Maka dalam ungkapan doanya Nabi Muhammad, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ghaibina wa unsana dukurina sogirina kabirina, semuanya didoain sama Nabi Muhammad SAW. Dari bagian apa? Dari bagian umat Islam itu gak ada yang dilewatkan. Ya Allah, ampuni di antara kami yang masih hidup dan juga yang udah wafat. Ampuni di antara kami yang hadir. Bisa disebut kalau jenazah itu ada di depannya Rasulullah, berarti jenazah yang ada di depannya itu, ataupun jenazah-jenazah yang ada di sana yang tidak ada di depannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau orang-orang yang ada di hadapan Nabi atau yang tidak ada di hadapan Nabi. Kemudian juga dimintakan, yang laki-laki minta diampuni juga, yang perempuan juga diminta diampuni. Tidak cukup sampai situ, Nabi juga menyebutkan yang muda-muda semoga dalam ampunan Allah, juga yang tua dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu kasih sayangnya Nabi kepada kita sebagai umatnya. Tidak ada satupun yang dilewatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari kisah dalam hadis tersebut tentang doanya Nabi, kemudian para ulama membuat redaksi doa yang dipadukan antara hadis tersebut dengan ayat Al-Quran. Di ayat Quran juga ada satu doa yang mengungkapkan tentang muslimin dan muslimat. Seperti dalam Quran surat Muhammad, Allah menyatakan, wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Juga ada lagi di dalam ayat, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini semua dipadukan sehingga redaksi doa tersebut diambil dengan bahasa yang sangat mudah dan sudah dihafal oleh banyak umat Islam dengan ucapan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Ini tidak ada tafsil, tidak ada perincian yang disebutkan oleh Nabi, yang tua, yang muda, yang hidup, yang wafat, kemudian yang laki-laki, yang perempuan, yang muda-muda, yang tua, tidak disebutkan, tapi dengan sebutan, dengan nama besar yang Allah karuniakan untuk kita, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian ada doa yang banyak sekali dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Faqila lahu fi dzalik qala innahu laisa adabiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah faman syaa'a aqama faman syaa'a azagha. Dan juga Nabi Muhammad banyak meminta kepada Allah, padahal seorang nabi yang diberikan oleh Allah keimanannya udah tidak ada bandingannya, iman yang paling sempurna, keislaman yang paling sempurna, nilai ketaatan yang paling sempurna, kemudian jauhi semua apa yang dilarang Allah paling sempurna, hidupnya sudah dengan wahyu Allah, itu pun masih memberikan contoh kepada kita ketika beliau berdoa memintanya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang telah membolak-balikkan hati, kemudian tetapkan hatiku di dalam agamamu. Ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi di hadis lain Pak disebutkan Nabi Muhammad ini orang yang tidak pernah lupa kepada Allah, tapi di dalam zikirnya, di dalam doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tidak ada orang yang paling sempurna di dalam ibadah kecuali ibadahnya Nabi. Tidak ada orang yang paling sempurna dalam syukurnya kecuali syukurnya Nabi kepada Allah. Tidak ada orang yang paling ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktunya kecuali Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad selalu meminta kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kenapa ini semua dilakukan oleh Nabi? Li'annahu uswatun hasanah. Karena Nabi itu toladan bagi kita sebagai umatnya. Jadi ketika Nabi Muhammad mengutamakan doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, berarti kita ittiba, ikutin, baca doa tersebut. Ketika Nabi Muhammad selalu mengutamakan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kita pun ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, kita bisa ittiba, mencontoh, berdoa sebagaimana doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Kemudian dari nilai adab-adabnya kita selalu ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah doa-doa kita akan selalu menjadi doaul mustajabah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla خزائن الله نورا تكون لنا وللمؤمنين فرجا فرحا وسرورا على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا على الدنيا بالتقوى على التقوى بالعمل عمل بالتوفيق. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين قهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.